dan Nathan. Itu dia. Rizky Ridho. Banggalah terhadap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha menjadi lebih baik. Dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Ungkap Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah pemain dengan mental baja. Tekanan dan tantangan tak pernah membuatnya gentar. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan mental juara, kita bisa mengatasi segala rintangan dan meraih kesuksesan. Rizky Ridho mempunyai kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Ia menjadi sosok yang sangat bisa diandalkan. Coach Sintayong di lini belakang timnas Indonesia. Pemain kelahiran Surabaya ini telah membuktikan dirinya sebagai bek tengah modern yang lengkap. Ia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat di lapangan. Ia mampu mengatur lini belakang dan memotivasi rekan-rekannya. Rizky Ridho juga dikenal sebagai pemain yang konsisten, yang mampu tampil solid dalam berbagai pertandingan, baik di level klub maupun internasional. Perjalanan karir Rizky Ridho dari pemain muda berbakat hingga menjadi pilar timnas Indonesia adalah sebuah kisah yang inspiratif. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Ayo kita simak di video kali ini. Rizky Ridho Ramadhani lahir di Surabaya tanggal 21 November tahun 2001. Ia mengukir perjalanannya dari sepak bola jalanan hingga menjadi pilar penting skuad Garuda. Masa kecil Rizky Ridho diwarnai dengan kecintaannya pada sepak bola. Kata ayahnya, Rizky Ridho rajin bangun pagi hanya untuk bermain bola. Gang sempit, halaman rumah, dan jalan raya menjadi arena permainannya. Menendang bola dengan penuh semangat bersama teman-temannya. Namun, kebahagiaan itu tak luput dari kekhawatiran orang tua. Melihat sang anak bermain di jalanan yang penuh resiko, mereka pun memasukkannya ke sekolah sepak bola. Dulu waktu kecil, saya sering bermain bola di jalan raya. Jadi orang tua lebih khawatir jika saya bermain bola di jalan raya. Akhirnya waktu naik kelas 3 SD, saya ikut klub sepak bola di Surabaya, kata Ridho dikutip dari wawancaranya bersama PSSI TV. Dulu saya SSB pertama itu di Simo Putra. Saya banyak pindah-pindah klub, tapi saya lebih lama di Sidoarjo juga. Ada Persada, ada PSM Masangan, tapi terakhir saya di Elvasa, timnya Mat Hilal, tambah Rizky Ridho. Siapa sangka, bek koko timnas Indonesia, Rizky Ridho sebenarnya mengawali karir sepak bolanya sebagai seorang striker. Jauh sebelum menjadi bek tengah yang tangguh, Rizky Ridho kecil berkeinginan menjadi seorang striker hebat. Pelatihnya di SSB menilai bahwa ia tidak cocok di depan karena sering terjebak offset dan jarang membantu pertahanan. Sang pelatih melihat potensi lain dalam diri Ridho. Kemampuannya membaca permainan yang baik membuatnya cocok untuk berposisi sebagai bek tengah. Awalnya, Rizky Ridho merasa ragu untuk meninggalkan posisi kesukaannya. Namun, dengan dukungan pelatih dan orang tuanya, ia akhirnya bersedia mencoba posisi baru tersebut. Dulu saya striker, tapi pelatih bilang dia takut kalau saya di depan, soalnya offset terus. Saya juga lemah di fisik. Akhirnya, saya direkomendasikan jadi stopper. Alhamdulillah sampai sekarang, ungkap Rizky Ridho. Siapa sangka keputusan untuk beralih posisi justru membawa Ridho pada kesuksesan yang lebih besar. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan kemampuan memulai serangan dari belakang, ia menjelma menjadi bek tengah yang tangguh dan menjadi salah satu pemain inti timnas Indonesia. Ridho kecil menganggap bahwa bermain sepak bola adalah perkara bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun seiring memasuki dunia profesional, ia sadar bahwa sepak bola bukan sekedar bersenang-senang. Ridho dituntut untuk konsisten menjaga performa apiknya. Tak sekedar membawa timnya meraih hasil positif, Rizky Ridho ingin orang tuanya bangga dengan penampilannya di lapangan.
Kalau dulu saya kecil, inginnya main bola ya main-main saja. Tapi semakin dewasa, pikiranku lebih seperti ingin membanggakan kedua orang tua. Bukan tanpa sebab, Rizky Ridho memang amat menyayangi kedua orang tuanya. Bahkan menurutnya, gaji pertamanya di Persebaya dipakai untuk mendaftarkan orang tuanya berangkat haji. Dari dulu kemanapun saya main, ayahku selalu ngantar-ngantar saya. Ibu juga mendukung lewat doa, lebih ke dukungan lewat WA juga. Kalau saya di rumah, sambung Rizky Ridho. Saya dapat uang DP pertama dari Persebaya, itu langsung saya kasihkan ke orang tua saya. Langsung daftarkan mereka haji, tapi mungkin nunggunya lama. Jadi kalau dapat rezeki lagi, saya kasih lagi, biar mereka cepat naik haji. Di usianya ke-17 tahun, ia bergabung dengan Persebaya U19, membuka jalannya menjadi profesional. Dan pada tahun 2019, Rizky Ridho baru mulai dikenal masyarakat luas setelah bergabung dengan skuad Persebaya U20 yang berlaga di Elite Pro Academy U20 pada tahun 2019. Bersama rekan seperjuangannya Hernando Ari, Rizky Ridho menjadi bagian penting tim Bajul Ijo yang menjuarai Liga 1 U20 tahun 2019. Pada musim 2019-2020 Liga Shopee Indonesia, Rizky Ridho untuk pertama kalinya membela Persebaya senior saat melawan Persipura. Melihat potensinya yang luar biasa, di musim selanjutnya ia resmi dipromosikan ke tim utama Persebaya. Selama di klub berjuluk Bajul Ijo ini, Rizky Ridho total memainkan 43 pertandingan dengan mencetak 4 gol. Di tahun 2023 jadi lembaran baru bagi Rizky Ridho. Pasalnya di tahun tersebut ia berganti kostum dari Persebaya ke Persija Jakarta. Rizky Ridho mengatakan bahwa kepindahannya tersebut murni didasari pertimbangan dirinya dan orang tuanya. Keputusan Rizky Ridho bergabung dengan Persija Jakarta bukan tanpa alasan. Ia mengaku sangat mengagumi gaya kepelatihan Thomas Doll. Menurutnya, mantan pelatih Borussia Dortmund ini adalah pelatih yang sangat berpengalaman dan memiliki visi permainan yang modern. Rizky Ridho berharap bisa banyak belajar dari Doll dan mengembangkan potensinya sebagai pemain sepak bola. Sampai sekarang, Rizky Ridho masih bermain untuk Persija Jakarta. Total ia sudah mencapai 35 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Karir Rizky Ridho di timnas Indonesia sungguh luar biasa. Berawal dari bukan siapa-siapa, sekarang ia adalah pemain penting di skuad Garuda. Pertama kali ia dipanggil timnas Indonesia adalah saat ia masih membela Persebaya muda. Saat itu, pelatih Indonesia U19, Coach Bima Sakti memanggilnya untuk memperkuat skuad Garuda. Debut Ridho bersama timnas U19 asuhan Bima Sakti terjadi di Piala AFF U19 tahun 2019. Saat itu Coach Bima terkesan dengan ketenangan Ridho mengawal lini pertahanan. Bahkan sejak saat itu, Rizky Ridho dipercaya jadi kapten timnas U19 oleh Coach Bima. Ketika pelatih timnas U19 beralih ke tangan Coach Sintayong pada tahun 2020, Rizky Ridho masih dipanggil timnas Indonesia. Saat Coach Shin diminta menyiapkan tim untuk Piala Dunia U20, Ridho masuk daftar pemain pilihan. Dari sanalah hubungan baik Ridho dan Coach Sintayong dimulai. Sejak bekerja sama dengan Ridho, Coach Shin sudah langsung percaya pada performa dan kualitasnya. Bahkan ketika Coach Shin membangun timnas senior, Rizky Ridho turut mendapatkan panggilan. Ia pun kesampaian menjalani debut bersama timnas senior pada tanggal 29 Mei tahun 2021 saat melawan Oman. Namun setelah pindah ke Persija, Ridho justru jadi korban konflik antara Persija dan timnas Indonesia. Ridho sempat dicoret dari daftar pemain timnas U22 yang akan dibawa Indra Syafri ke SEA Games tahun 2023 Kamboja. Dicoretnya Ridho disebabkan oleh kengototan Thomas Doll yang menahan sang pemain. Menurut pelatih Persija saat itu, adaptasi Ridho di Persija
bakal terganggu jika dipanggil timnas Indonesia. Meski akhirnya dilepas pada menit akhir, peristiwa tersebut membuat jengkel Indra Syafri. Tak hanya sampai di situ saja, saat Sintayong memanggilnya untuk membela timnas U23 di ajang Piala AFF U23, Thomas Doll kembali melarang Ridho karena alasan Persija rugi kehilangan pemain andalannya. Dua peristiwa pencoretan Ridho tersebut mendatangkan kekecewaan dari sang pemain. Ia sempat kecewa kepada Persija. Mimpinya berjuang bagi Merah Putih dipatahkan begitu saja. Namun Rizky Ridho tak patah semangat. Ia tetap bersabar dan profesional. Ia tak berontak. Lalu kesabaran Ridho pun membuahkan hasil. Pasca Piala AFF 2023, Persija akhirnya mempersilahkan Rizky Ridho tampil di timnas Indonesia. Sejak saat itu, Rizky Ridho terus jadi andalan Coach Sintayong. Ia adalah salah satu pemain yang sering dimainkan Coach Shin di tengah gempuran pemain keturunan di posisi bek yang terus berdatangan. Rizky Ridho tak pernah merasa minder dengan kualitas bek-bek keturunan tersebut. Ia justru semakin tertantang untuk membuktikan kualitasnya. Ia tak mau mengecewakan Coach Sintayong yang percaya padanya. Rizky Ridho terus menjawab kepercayaan Coach Shin dengan performa apiknya. Rizky Ridho adalah pemain yang sangat sering dipanggil timnas Indonesia. Menurut data Transfermarkt, ia sudah mempunyai 76 caps bersama timnas Indonesia, baik di senior maupun kelompok umur. Total ia sudah mengoleksi 5 gol. Salah satu gol pentingnya saat melawan Filipina menjadi gol krusial yang mengantarkan timnas Indonesia mengukir sejarah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah Rizky Ridho adalah bukti bahwa mimpi tak mengenal batas. Dari jalanan yang penuh resiko, ia berhasil mengantarkan dirinya ke puncak sepak bola Indonesia. Kegigihan, kerja keras, dan tekadnya menjadi inspirasi bagi para pemuda yang ingin meraih mimpi mereka.